Oke, bertemu lagi pada pertemuan kali ini di Perekonomian Indonesia pada sesi yang ke sekian ini dengan materi yaitu utang luar negeri dan korupsi di Indonesia dan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Oke, dari eh, yang pertama yaitu utang luar negeri, di mana utang luar negeri ini kita bisa tahu di mana gagasan melakukan utang luar negeri telah dimunculkan oleh pemimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 47. Indonesia mulai berutang kepada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pada masa itu. Para pemimpin mau berutang dengan syarat tidak mencederai kedaulatan bangsa. Ketika tahun 50-an, utang luar negeri mulai digunakan Amerika untuk mendapatkan dukungan politik seperti adanya persyaratan agar mengakui pemerintah PYD di Vietnam. Presiden Soekarno mulai mengambil tindakan yang tegas dengan tidak mengindahkan syarat tersebut. Pada tahun 1963, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan utang luar negeri kembali digunakan untuk kepentingan politik dan kali ini dilakukan oleh Inggris. Inggris mau mencairkan kesepakatan utang luar negeri Indonesia dengan syarat Indonesia mau menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Oke, dari hakikat utang luar negeri Indonesia tersebut. Terus lanjut di hakikat utang luar negeri dalam lanjutannya, di mana tindakan Presiden saat itu adalah menasionalisasi seluruh perusahaan Inggris yang ada di Indonesia. Pada tahun berikutnya, Amerika turut campur dalam konflik tersebut dengan modus yang sama dengan Inggris. Maka Presiden melakukan nasionalisasi perusahaan Amerika. Indonesia pun keluar dari keanggotaan IMF dan Amerika melakukan serangkaian dukungan untuk melawan pengaruh presiden saat itu. Pada masa Orde Baru, melakukan kebijakan utang luar negeri yang sangat berbeda dengan Orde Lama. Pemerintah Orde Baru memutuskan masuk kembali ke IMF tahun 67-an, walaupun yang mengherankan kantor perwakilan IMF telah ada di Indonesia sejak tahun 66. Kita dapat menyimpulkan bahwa sejak awal kekuasaan rezim Orde Baru telah memberikan kemudahan pada IMF untuk masuk ke Indonesia. Oke, dari jenis-jenis utang luar negeri, sumber pendanaan dari luar negeri dapat berupa hibah dan utang hibah diberikan tanpa persyaratan yang mengikat, sedangkan utang diberikan dengan berbagai persyaratan. Utang luar negeri dibagi atas utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Berikut berbagai jenis bantuan luar negeri yang ada yang disusun dengan berdasarkan tingkat paling mudah atau lunak. Yang pertama, hibah, di mana uang senilai 1 juta dolar tanpa ikatan dalam cara penggunanya. Hibah beras senilai 1 juta suatu negara yang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan tertentu di negara penerima hibah. Yang ketiga, pinjaman sebesar 1 juta dolar yang menggunanya terbatas dan membeli barang dan jasa konsultasi dari perusahaan negara pemberi pinjaman. Lama pinjaman 20 tahun, masa tenggang dari gestation period yaitu 1 tahun dengan bunga 1%. Pinjaman sebesar 1 juta dolar itu dengan bunga 3% untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman. Masa pelunasan yaitu 10 tahun. Pinjaman sebesar 1 juta dolar juga dengan bunga 1% di bawah suku bunga yang berlaku di pasar komersial lama pinjaman yaitu 8 tahun. Oke. Selanjutnya, solusi utang luar negeri terhadap Indonesia, di mana setidaknya ada 3 solusi alternatif yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban utang luar negeri yang saat ini sedang melilit Indonesia. Yang pertama, penundaan pembayaran angsuran pokok utang. Yang kedua, pengalian kewajiban pembayaran angsuran pokok utang menjadi kewajiban melaksanakan suatu program tertentu. Yang ketiga, pengurangan pokok utang melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai inisiatif untuk negara-negara miskin yang terjebak utang. Dari 3 alternatif tersebut, solusi tersebut, maka pemerintah Indonesia baru memanfaatkan alternatif yang pertama. Di beberapa negara seperti Argentina, Meksiko, utang luar negeri diselesaikan dengan cara yang lebih revolusioner. Mereka tidak meminta penjadwalan ulang, tetapi pemotongan utang. Itu
yang ada di luar negeri. Terus untuk yang kedua yaitu korupsi yang ada di Indonesia, di mana itu menjadikan beban negara Indonesia. Dampak korupsi terhadap perekonomian yang dari dulu sampai sekarang, dampak korupsi jika dilihat dari perspektif ekonomi menunjukkan bahwa korupsi justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat dalam terminologi ilmu ekonomi. Reformasi ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses perubahan kelembagaan yang membawa pada peningkatan tingkat pertumbuhan produktivitas input total atau total faktor productivity atau TFP. Adanya praktek korupsi atau kolusi dan nepotisme telah menimbulkan adanya pengalokasian sumber daya menjadikan tidak optimal atau melahirkan ketidakefisienan dalam proses produksi, di mana keluaran atau output dari suatu proses produksi menjadi lebih kecil dari seharusnya terjadi jika tidak ada KKN. Dengan kata lain, produksi barang dan jasa tidak mencerminkan prinsip risk cost combination atau kombinasi ongkos paling murah. Itu menjadikan kita bisa efisien dari produksi. Oke. Terus selanjutnya di mana pemberantasan korupsi pada periode jangka menengah ke panjang adalah mungkin untuk menurunkan korupsi dari tingkat korupsi yang tinggi ke tingkat yang rendah melalui pemberian jaminan adanya hak atas kebutuhan dasar ekonomi dan kebebasan sipil, peningkatan kompetisi politik dan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat, perombakan institusi dan perubahan aturan yang selama ini mengekang dan menghambat proses reformasi saatnya untuk dikerjakan. Pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi dapat menjadi awal yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi asal dilakukan secara serius dan konsisten. Itu menjadikan untuk mengatasi korupsi yang ada di negara ini. Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi masalah bangsa Indonesia. Jika dulu hampir semua penduduk Indonesia miskin atau dikenal sebagai share poverty, sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di tengah-tengah sebagian masyarakat yang berlimpah. Yang kedua, kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan kesenjangan pendapatan tersebut atau kesenjangan pendapatan dalam masyarakat sehingga adanya perbedaan akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masalah kemiskinan disebabkan oleh lingkaran setan kemiskinan. Nah, itu menjadikan beban bagi Indonesia. Ada beberapa indikator yang diajukan untuk mengukur garis kemiskinan, di mana perbedaan tersebut seringkali membawa kebingungan pembuat kebijakan. Namun, tingkat kemiskinan mutlak di Indonesia sudah menurun drastis, terutama dalam 2 dasawarsa sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 97-an. Dari kemiskinan di Indonesia ternyata lebih banyak disebabkan oleh soal-soal struktural seperti pertumbuhan ekonomi tidak dapat langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya pada umumnya masyarakat miskin. Selama ini pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar melalui perubahan paradigma. Jika selama ini program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpusat, maka sudah seharusnya diubah menjadi bottom up, pola pikir ekonomi hanya mengutamakan kepentingan pribadi diubah menjadi tindakan ekonomi juga didasarkan pada moral dan etika. Itu menjadikan Indonesia bisa terhindar dari hal tersebut. Pengangguran di Indonesia dari satu kekeliruan serius yang lain dari para ekonom terutama yang belajar dari model-model ekonomi neoklasik adalah melihat masalah kesempatan kerja sebagai masalah pengangguran, seperti halnya fenomena pengangguran di negara yang sudah maju di dunia barat. Pengangguran di negara-negara industri maju selalu dianggap masalah serius karena pengangguran adalah korban di mana perekonomian yang lesu dan tidak tumbuh atau tumbuh pada tingkatan rendah. Di Indonesia
dan banyak negara berkembang lainnya, kesempatan kerja yang lebih besar adalah kesempatan kerja mandiri, bukan kesempatan kerja yang dengan upah. Oleh karena itu, pengangguran yang ada di Indonesia harus perlu diperhatikan dan harus diselesaikan. Dengan pengangguran yang ada di Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan Indonesia harus menjawab 3 persoalan mendasar. Pertama, harus menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengimbangi laju pertumbuhan atau pertambahan angkatan kerja yang ada, serta dapat menyerap angkatan kerja yang saat ini masih menganggur ataupun setengah menganggur. Kedua, memberikan tingkat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketiga, meningkatkan produktivitas dari para pekerja yang ada sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif sehingga mendorong produksi lanjutnya. Oke, itu menjadikan hal yang sangat penting bagi negara. Oke, untuk dari sesi ini semoga kalian bisa menganalisa dari beberapa kegiatan ekonomi yang ada di negara Indonesia dan di sekitar kalian. Itu menjadi rekomendasi supaya kalian bisa mengetahui apa yang kalian tahu bagaimana perekonomian yang ada di sekitar kalian itu sendiri. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses terus belajar dan belajar. Oke.